Anggota dari kelompok satu, yaitu saya sendiri Prasetyo Jarko Akbar, akan bertindak sebagai moderator. Lalu ada Ridwan Fatul Bukhari, Muhammad Kelvin Andika, Abimanyu, Muhammad Geri Aryan, dan Rehan Jaya, yang nantinya masing-masing akan membahas mengenai materi yang ada. Oke, dalam pertemuan kali ini, yang akan dibahas yaitu yang pertama, definisi apa itu perusahaan multinasional. Lalu yang kedua, apa itu akuntansi multinasional. Selanjutnya, perbedaan dalam prinsip akuntansi, lalu penentuan mata uang fungsional, dan translasi versus pengukuran kembali laporan keuangan asing. Oke, definisi dari perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional itu adalah perusahaan yang mempunyai kapasitas produktif di sejumlah negara. Nah, pengertian dari perusahaan multinasional itu dapat dibedakan menjadi berdasarkan cara pengukurannya, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, lalu tujuan utama diciptakannya perusahaan multinasional itu titik utamanya yaitu ekspansi, baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, contoh dari perusahaan multinasional yang terkenal yaitu Nike, yang dimana teman-teman tahu itu adalah perusahaan sepatu, lalu Ford, perusahaan yang memproduksi mobil. Nah, saya akan jelaskan apa sih kualitatif dan apa itu kuantitatifnya berdasarkan pengertian multinational corporation. Nah, apabila kita menjelaskan mengenai berdasarkan ukuran kuantitatif, MNC itu beroperasi di dua negara atau lebih. Lalu revenue dari foreign operation itu bisa mencapai 25 sampai 30% revenue total. Itu jika kita membahas berdasarkan kuantitatif. Jika kita jika kita membahas mengenai berdasarkan kualitatif, ya yang pertama itu ialah perusahaan itu berorientasi pada home market atau ethnocentric. Lalu perusahaan juga berorientasi pada beberapa individual tertentu, individual foreign market atau polycentric. Lalu juga berorientasi pada wilayah dan berorientasi pada global market. Nah, yang dimaksud dengan ekspansi secara vertikal itu perusahaan induk yang memproses lebih lanjut itu mendirikan cabang di luar negeri untuk menghasilkan input untuk diproses lebih lanjut oleh perusahaan induk. Contohnya, perusahaan minyak dengan mendirikan cabang di luar negeri, dia bisa mendapat sumber minyak yang kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh perusahaan induk. Lalu untuk ekspansi horizontal, yang dimaksud adalah dia mendirikan cabang di luar negeri dengan melakukan kegiatan yang hampir sama dengan perusahaan induk. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Kepada pemateri pertama saya persilakan. Baiklah, izin melanjutkan ya dari moderator. Mungkin bisa di next slide. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi multinasional, yang dimana pada bagian ini kita membahas tentang translasi atau penjabaran. Bagaimana laporan keuangan itu disusun berdasarkan pemilikan entitas di luar luar negeri yang harus dihubungkan menjadi ke mata uang rupiah, yang dimana mata uang rupiah merupakan mata uang utama yang digunakan oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Lalu entitas yang dimaksud itu berupa dapat berupa sebagai anak perusahaan, cabang ataupun bentuk investasi dari perusahaan Indonesia di luar negeri. Dan yang ketiga itu setiap perusahaan harus melakukan ataupun mencatat semua transaksi yang berbasis di luar negeri itu dinyatakan ataupun dihitung oleh mata uang rupiah, yaitu mata uang Indonesia, dan akan dilaporkan menurut sistem atau prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Jadi mau apapun transaksi yang kita lakukan dengan mata uang pound sterling, dolar, itu akan kita laporkan, akan kita ubah dulu menjadi rupiah. Lalu setiap perusahaan yang terutama induk perusahaan itu akan melakukan atau melaporkan laporan keuangannya
berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Walaupun cabang ataupun anak perusahaannya berada di luar negeri, itu tetap menggunakan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Next slide. Selanjutnya ada peraturan atau PSAK standar yang mengatur tentang translasi. Yang pertama ada PSAK nomor 11 tentang translasi mata uang asing, yang dimana di dalam PSAK nomor 11 ini bertujuan untuk memberikan hasil yang secara langsung itu dapat menggambarkan ataupun memperlihatkan pengaruh perubahan ekonomi terhadap pergerakan nilai tukar ataupun nilai mata uang asing ke mata uang lainnya. Lalu di PSAK 11 ini juga memberikan atau menyebutkan tiga indikator utama dalam menentukan mata uang fungsional. Yang pertama ada arus kas, yang kedua ada harga jual, dan yang ketiga ada beban ataupun biaya. Next slide. Selanjutnya ada PSAK nomor 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Itu disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi pada tanggal 23 Maret 2010. Dalam PSAK 10 ini merupakan lanjutan ataupun perbaikan dari PSAK nomor 10 tahun 1994. Lalu kenapa PSAK ini dilakukan revisi? Karena pada PSAK sebelumnya itu mewajibkan untuk diterapkan pada unsur yang tidak material, sehingga itu direvisi pada tahun 2010. Next slide. Untuk penentuan kurs akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dalam transaksi perusahaan lintas negara tentu memerlukan penentuan kurs. Kurs setiap waktu dapat berubah, bahkan setiap hari. Nah, berubahnya itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, faktor adanya yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap mata uang. Jadi seperti hukum ekonomi di mana permintaan banyak, maka harga akan naik. Yang kedua, perubahan suku bunga. Yang ketiga, tingkat investasi negara tersebut. Jadi jika investasi di negara tersebut khususnya mata uang, maka nilai mata uang tersebut akan naik. Next slide. Dalam penentuan kurs ini ada dua metode. Yang pertama, kurs langsung sama kurs tidak langsung. Untuk kurs langsung ini atau disebut dengan direct exchange rate atau disebut dengan DER. Jadi kurs langsung ini menghitung banyaknya unit mata uang lokal Indonesia yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Jadi dengan menggunakan rumus nilai setara rupiah dibagi dengan satu FSCU, foreign currency unit. Misal kurs pada saat itu 12.400, maka dibagi 1 sama dengan 12.400. Artinya untuk mendapatkan $1, maka kita memerlukan rupiah sebesar 12.400. Next slide. Selanjutnya kurs tidak langsung. Atau disebut dengan indirect exchange rate IR. IR ini kebalikan dari pengertiannya kurs langsung tadi. Rumusnya dibalik aja, IR sama dengan 1 FCU dibagi dengan nilai setara rupiah. Misalnya kurs pada saat itu 12.400, maka 1 dibagi dengan nilai rupiah 12.400 sama dengan 0,000806. Artinya dengan uang 12.400 rupiah ini kita hanya dapat uang dengan 0,000806 dolar. Next slide. Selanjutnya jenis-jenis kurs. Yang pertama kurs spot atau spot rate. Kurs
Ini adalah kurs yang digunakan dalam penyerahan segala suatu mata uang. Jadi, misalnya suatu perusahaan lokal Indonesia membeli kulit domba dari Australia itu sebesar 100. Kurs pada saat itu 14.000, maka pencatatan yang dilakukan adalah 14.000 dikali dengan harga barang tersebut. Kurs spot rate ini biasanya terjadi pada saat itu juga langsung dicatat. Kalau untuk kurs kini atau current rate, kurs yang dicatat pada saat tanggal laporan posisi keuangan suatu entitas. Jadi misalnya perusahaan mencatat laporan keuangan di akhir bulan tanggal 31, tentu kursnya berbeda dari nilai kursnya dari yang sebelumnya, kurs spot. Misal kurs pada saat menyajikan laporan keuangan itu 14.300, yang sebelumnya 14.000. Maka pada saat pada saat laporan posisi keuangan dihitung dengan 14.300 dikali dengan nilai barang yang dibeli tersebut. Yang ketiga ada kurs forward. Ini adalah kurs yang dipakai ketika pertukaran mata uang di masa depan. Contoh kasusnya itu transaksi perusahaan yang terjadi utang piutang di masa depan. Jadi misal perusahaan tersebut mempunyai utang dari pembelian kulit domba sebelumnya sebesar 10.000, maka kurs pada saat yang di masa depan ini taruhlah di 2024, maka tentu kursnya berbeda. Misalnya 15.000, maka 15.000 dikali dengan utang yang kurang tersebut. Selanjutnya ada spread atau selisih antara kurs forward dengan kurs spot pada suatu tanggal tertentu. Maksudnya spread ini untuk menghitung selisih antara kurs forward yang akan datang dikurang dengan kurs spot yang pada saat terjadi awal pembelian. Tadi awal pembelian kulit domba itu kurs awalnya 14.000 dengan kurs forward yang utang itu 2024 misalnya 15.000, maka 14.000 dikurang 15.000 sama dengan 1.000. Nah, 1.000 itu nanti akan dicatat pada pendapatan lain-lain atau other comprehensive income di laporan laba rugi komprehensif. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada transaksi mata uang asing, utang dan piutang yang timbul dalam transaksi mata uang asing dengan entitas luar negeri harus diukur dan dinyatakan dengan mata uang asing. Dan itu juga harus diukur dengan entitas dalam mata uang yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya. Jika di Indonesia berarti menggunakan rupiah. Kurs yang relevan bagi penyelesaian transaksi dalam suatu mata uang asing adalah kurs tunai atau spot rate pada tanggal penyelesaian. Berikutnya ada gambaran umum mengenai akuntansinya. Yang pertama ada tanggal transaksi, di mana ia mencatat transaksi pembelian atau penjualan pada nilai setara dengan menggunakan kurs langsung tunai pada tanggal tersebut. Yang kedua ada tanggal neraca, di mana ia menyesuaikan utang atau piutang menjadi nilai setara rupiah pada setiap akhir periode menggunakan kurs langsung yang sedang berlaku, mengakui keuntungan atau kerugian sebagai akibat dari perubahan kurs antara tanggal transaksi dengan tanggal neraca. Dan yang ketiga itu ada tanggal pelunasan, di mana pertama-tama harus menyesuaikan utang atau piutang untuk setiap perubahan mata uang asing antara tanggal neraca atau tanggal transaksi jika transaksi tersebut terjadi setelah tanggal neraca dengan tanggal pelunasan, mencatat keuntungan atau kerugian sebagai akibat perubahan kurs yang terjadi. Kemudian mencatat pelunasan atau utang piutang dalam mata uang asing tersebut. Proses penyesuaian ini dilakukan sebab PSAK mengadopsi apa yang disebut sebagai pendekatan dua transaksi atau two transaction approach,
yang memandang bahwa pembelian atau penjualan barang sebagai suatu transaksi yang terpisah dari komitmen mata uang asing. Boleh di next slide. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya mengenai perbandingan antara metode transaksi dengan pengukuran kembali untuk pelaporan keuangan mata uang asing. Nah, di sini itu ada dua metode. Pertama itu metode translasi ya. Metode translasi itu adalah metode yang umum digunakan dalam diterapkan jika mata uang lokal adalah mata uang fungsional entitas asing. Nah, jadi jika di perusahaan tersebut menggunakan mata uang penyajiannya itu entitas asing di negara tersebut, itu dilakukan metode translasi untuk pencatatan keuangannya. Nah, metode transaksi ini juga merupakan metode yang umum digunakan. Jadi metode ini sering dijumpai di beberapa perusahaan yang ada di luar negeri, misalnya perusahaan Indonesia yang ada di cabang yang ada di luar negeri begitu. Nah, sering dipakai. Sebagai contohnya, misal di perusahaan Indonesia itu memiliki anak perusahaan di luar negeri. Misalnya di Singapura atau lebih jauh lagi di Perancis misalnya. Kan di sana itu menggunakan mata uang euro, bukan mata uang rupiah. Jadi untuk pencatatan dan mata uang fungsionalnya, jika jika mereka menggunakan mata uang lokal di Prancis, itu pencatatan laporan keuangannya dilakukan dengan metode translasi. Terus yang kedua itu metode pengukuran kembali. Metode ini dilakukan jika mata uang fungsional tadi, mata uang lokal yang digunakan entitas tersebut atau perusahaan itu digunakan dalam mata uang maksudnya jika laporan keuangan entitas asing dari mata uang lokal digunakan entitas mata uang fungsional asing, dan pengukuran kembali ini hanya diharuskan jika mata uang fungsional berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembukuan atau pencatatan yang dilakukan entitas asing. Mungkin next slide. Nah, oke. Tadi kan dijelasin tuh, ada mata uang lokal sama mata uang fungsional. Nah, apa itu mata uang fungsional? Jadi mata uang fungsional itu bisa diartikan sebagai mata uang yang terdapat pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Jadi misal tadi cabang perusahaan Indonesia itu bekerja di Prancis, nah dia akan menggunakan mata uang euro gitu. Nah, yang kedua itu ada mata uang penyajian. Mata uang penyajian itu merupakan mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan itu. Jadi mungkin bisa next slide. Oke. Di sini juga ada contoh kasus ya. Jadi contoh kasus untuk penyesuaian metode translasi. Penyesuaian metode translasi. Penyesuaian metode translasi ini masing-masing akun entitas asing digunakan kurs yang berbeda-beda. Maka umumnya debit dan kredit dalam neraca disebut neraca percobaan setelah translasi itu tidak sama dengan pos penyeimbang debit neraca percobaan translasi yang ada di kreditnya. Ini kan karena di kurs ya, jadi dari misal tadi euro ke rupiah gitu.
Nah, contohnya itu, ini PT Induk Perusahaan Indonesia membeli 1 Januari, maksudnya, mohon maaf, 1 Februari 2021 PT Induk Indonesia Perusahaan Indonesia membeli 100% saham Jerman Operation seharga 86 juta. Nah, harga tersebut ternyata lebih tinggi dari nilai buku yang dicatatkan perusahaan Jerman Corp. Mungkin satu-satu ya, jadi langsung aja ke ayat jurnalnya. Mungkin di next slide. Nah, ini tadi merupakan neraca percobaan. Itu di dalamnya seperti biasa neraca piutang, aset, terus terdapat liabilitas dan ekuitas juga. Dan itu langsung di kurs ya. Mungkin next slide untuk jurnal penyesuaiannya. Jurnal akuisisi maksud saya. Nah, jadi pada 2 Oktober tadi, 1 Februari tadi, itu perusahaan akan mencatat investasi pada saham Jerman sebesar tersebut dan kas sebesar tersebut. Lalu juga melakukan pencatatan jurnal satu ya. Ya, jadi untuk pertama tadi karena hanya membeli saham, baru membeli saham, jadi perusahaan hanya cukup melakukan menjurnal yaitu investasi pada saham Jerman dan di kreditnya yaitu kas. Balik lagi ke soal. Lagi. Oke. Nah, ini yang kedua itu adalah selisih tersebut dialokasikan ke paten dan diamortisasi selama 10 tahun. Jurnalnya itu next slide. Oke. Jurnal untuk transaksi kedua selisih alokasi. Nah, jadi hak paten di sisi debit dan di sisi kreditnya diferensial sebesar selisih dari harga beli saham 60.000. Oke, itu untuk yang transaksi kedua. Mungkin bisa kembali ke soal lagi. Oke. Yang ketiga itu terdapat mata uang lokal Jerman Company dengan adalah euro merupakan mata uang fungsional. Nah, ini kan memang tadi disebutkan metode translasi ya, penyesuaian metode translasi. Jadi di di sini akan dilakukan pencatatan dengan mata uang euro di Prancis gitu. Nah, untuk jurnal sendiri, next slide ke jurnal. Oke. Nah, di sini akan next slide lagi. Selanjutnya. Nah, ini juga terdapat jurnal akuisisi. Nah, untuk transaksi ketiga itu mata uang lokal Jerman kompati adalah euro ya. Nah, setelah dilakukan kurs mata uang di neraca percobaan tadi, kita akan menjurnal unit mata uang asing, mata uang rupiah sebesar
mata uang asing di sini rupiah ya, sebesar 4.500 dan penjualannya 4.500. Ini dari mana? Nah, kan eh, jika dihitung saham Jerman Corp itu sebesar 72 juta jika dirupiahkan. Nah, setelah dilakukan kurs mata uang euro ke mata uang rupiah sebesar 4.500, 1 euro sama dengan 16.000 rupiah gitu. Jadi caranya tinggal 72 juta tadi dibagi 16.000, itu kurs mata uang per 1 euro. Itu totalnya 4.500. Langsung di jurnal aja, di debitnya unit mata uang asing dan kreditnya penjualan masing-masing 4.500. Dan di sini perusahaan juga mencatatkan kerugian transaksi mata uang asing sebesar 500.000. Ya, untuk kerugian transaksi mata uang asing 500.000 dan di kreditnya unit mata uang asing yaitu rupiah sebesar 500.000 juga. Ini menyesuaikan akun yang didominasi dalam unit mata uang asing menjadi kurs sekarang. Oke, terus transaksi selanjutnya boleh balik lagi ke soal. Selanjutnya itu pada tanggal 1 Oktober anak perusahaan mengumumkan dan membayarkan dividen sebesar 6.250 euro dalam mata uang Prancis. Nah, untuk jurnalnya sendiri adalah, boleh next. Nah, lagi. Oke. Nah, untuk transaksi selanjutnya 1 Oktober itu membayar dividen 6.250. Nah, setelah dikurs dengan kurs sekarang sebesar 16.000 per 1 euro, maka totalnya 110 juta rupiah. Nah, 1 Oktober itu kita mencatat kas sebagai debit sebesar 110 juta dan di kreditnya investasi pada saham di Jerman Company sebesar 110 juta. Oke, lanjut yang transaksi kelima. Boleh balik lagi ke soal. Oke, kelima itu adalah anak perusahaan menerima 72 juta. Ini dari pembelian saham Jerman Corp tadi ya. Anak perusahaan menerima 72 juta dengan kurs euro sebesar 16.000. Nah, untuk jurnalnya adalah, boleh next ke jurnal. Oke, jurnalnya pertama tanggal 31 Desember, investasi pada saham Jerman Corp sebesar 112.500 dan kreditnya sebesar 12 juta 500.000.
Selanjutnya, itu belum ya? Nah, jadi setelah menjurnal investasi pada saham sebesar 212.500.000, terus kedua kita juga akan mencatat investasi pada saham Jerman Corp sebesar 110.000. Ini untuk mengurangi saldo saham. Investasi pada saham Jerman Corp sebesar 110 juta maksudku. Terus di kreditnya adalah pendapatan komprehensif lainnya. Ini selisih dari translasi tadi sebesar 110 juta rupiah. Oke, mungkin dari itu materi dari aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya. Langsung sambil alih ya. Silakan dibuka slide-nya yang pertama tadi. Halaman pertama, dari pertama. Oke, oke, oke ya. Jadi cukup bagus presentasinya. Eh, Secara teoritis mudah sekali bahwa apa itu perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang memang dia kapasitas produksinya atau operasionalnya itu di sejumlah negara ya. Jadi kegiatan entah itu produksi atau dia operasi itu ada di sejumlah negara. Operasi ini dalam artian macam-macam, operasi dalam bentuk produksi, pemasaran, aktivitas apapun. Ya. Ini ada di beberapa negara. Nah, kemudian pengertian mengenai multinational company (MNC) ini dapat dibedakan berdasarkan cara pengukurannya, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Ya, tadi yang sudah dijelaskan. Nah, tujuan utama MNC ini, multinational company ini, untuk ekspansi, baik itu secara horizontal ataupun vertikal. Horizontal ini berarti dia bisa jadi di Indonesia, misalkan dia ada uh, perbankan, kemudian misalkan di Singapura usahanya berbentuk perbankan, di Indonesia bentuk produksi, ya. Kemudian di Eropa bentuknya pemasaran, nah, macam-macam. Jadi ada unit-unit yang berbeda di antara negara, itu dikatakan secara horizontal. Ada yang juga secara vertikal. Horizontal ini juga bisa juga eh, sama-sama, misalkan di Indonesia ada produksi, di India ada produksi, ya, macam-macam. Kalau vertikal, ini kaitannya dengan lini produksi, ya, kaitannya dengan lini produksi. Misalkan PT Freeport, lini produksinya di Indonesia, apa eh, eksploitasi sumber daya alamnya, kemudian dibawalah ke Amerika sana. Nah, ini vertikal. Next, coba. Ayo. Next slide. Kemudian, nah ini di sini apa yang kaitannya dengan materi kita tentang perusahaan multinasional ini, yaitu membahas tentang translasi. Translasi ini beda dengan transaksi. Kalau transaksi itu ada pertukaran, ya. Kalau translasi itu sifatnya penjabaran. Penjabaran itu artinya, bentar. Ya. Bagian itu kaitannya dengan translasi, beda dengan transaksi. Kalau transaksi ada proses pertukaran secara fisik. Kalau translasi dia hanya penjabaran, penyajian ulang dalam bentuk nilai nominal saja, dalam bentuk tertulis.
yang namanya penjabaran. Penjabaran itu ya berarti dijabarkan, disajikan ulang namanya kalau penjabaran itu. Ya. Nah, kemudian next, ini yang lain jelas. Ya. Nah, di sini ada mata uang fungsional. Tadi udah jelaskan. Next. Ya. Nah, ini kaitannya sama PSAK, silakan dibaca sendiri. Ya. Next. Nah, ini faktor-faktor kurs dapat berubah. Nah, ini ada permintaan penawaran terhadap mata uang. Ya, kalau dahulu teorinya bahwa mata uang itu dipengaruhi oleh cadangan emas, tapi sekarang sudah berbeda. Sekarang itu ada katanya permintaan penawaran. Bahkan eh, nilai mata uang ini terkaitannya dengan apa? Kekuatan politik, politik, politik ekonomi hankam, ya. Nah, misalkan kayak kasus Rusia, Amerika, nah ini kaitannya dengan politik juga, ya. Bagaimana sekarang Amerika mulai turun nilai dolarnya karena ada dedolarisasi akibat apa muncul apa kekuatan ekonomi baru, ya. Nah, ini mempengaruhi, ya, atau perubahan suku bunga. Perubahan suku bunga. Coba kalau kita lihat kemarin itu dedolarisasi dolar hampir turun. Nah, itu the Fed meningkatkan suku bunga supaya orang berbondong-bondong untuk menyimpan uang dalam bentuk dolar. Kemudian tingkat investasi negara tersebut. Nah, ini juga begitu. Ya. Oke, next. Nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Lebih lanjut, next. Ya, oke. Nah, ini ada direct exchange rate, ada yang menyebut lain direct quote. Nah, ada yang menyebut direct quote. Oke, next. Jadi eh, berapa rupiah yang dibutuhkan untuk dapat $1 itu direct rate. Nah, eh, kebaliknya indirect rate, ya, indirect rate. Jadi berapa nilai rupiah dibandingkan dengan $1. Makanya di situ 0,0000. Next, itu indirect quote atau indirect rate. Next. Nah, ini ada kurs spot. Kurs spot ini kurs yang digunakan dalam penyerahan segera. Kalau kalian datang lihat ke mana? Ke bank-bank itu ada kurs spot, ya, di sana. Oke, ya. Oke, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima Waalaikumsalam kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.